Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari surat yang mulia, surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Para hadirin dan hadirat sekalian, juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas ayat berapa? Ayat 3. Apa bunyinya? Wa idza kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Itu ayat yang terakhir kita bahas. Jadi berarti kita sudah bahas berapa ayat? 3 ayat. Ayat pertama, kedua, dan ketiga. Kalau boleh kita simpulkan, ayat pertama, kedua, ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memaparkan sebuah problem. Memaparkan sebuah problem. Problem yang terjadi di masyarakat, yaitu perilaku curang.
Dijelaskan perilaku itu seperti apa di ayat pertama, kedua, dan ketiga. Setelah Allah memaparkan problem, maka perlu ada solusi. Perlu apa? Solusi. Solusi itu ada di ayat yang keempat yang akan kita kaji malam hari. Jadi kita ini dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya paham masalah, tapi juga dilatih mencari apa? Solusi. Jangan cuma menghabiskan waktu untuk mengeluh atas masalah-masalah yang dihadapi, tapi berusahalah untuk mencari solusi. Mati lampu. Masalah bukan? Masalah. Aja kur ngomong peteng, kabeh ngerti peteng. Namanya lampu mati ya pasti gelap. Selesai sudah. Bahas peteng itu wis rampung. Dari golet solusi. Apa solusinya? Ya senemune. Yang nemu lilin-lilin, yang nemu baterai senter-senter, yang nemu HP, yang nemu aja rokok, nemu sentil, apa sih itu sentil? Nemu sentil, pokoknya apa yang bisa mengurangi kegelapan. Dan bocah sih nakal banget. Saben dina ngomongnya nakal. Solusinya apa? Memahami masalah itu penting. Tapi yang lebih penting dari itu mencari solusi. Dan Indonesia korupsi orang rampung-rampung. Pakai korupsi malah aja kon pamer sih keper. Berarti sih penting orang apa-apa, sing penting aja pamer ya gue. Solusinya apa? Solusinya siapa Ustadz mengaku itu KPK? Solusinya ya hati-hati milih pemimpin. Hati-hati milih pemimpin. Jangan terjerumus ke lubang yang sama dua kali. Kalau dalam bahasa Arab perumpamaan itu berbunyi la yuldahul mu'minu min juhrin marratain. Mukmin itu enggak pantas tersengat binatang berbisa di lubang yang sama dua kali. Nek sepisan nek siapa? Esi member. Seorang mukmin tidak pantas tersengat binatang berbisa di lubang yang sama berapa kali? Dua kali. Belajar dari pengalaman. Contoh lagi boleh apa? Ini apa gitu? Nang sawah boleh apa? Jangkrik. Lubang apa? Belut. Boleh? Udah. Gak bisa membedakan. Ngerti? Tahu nggak bedanya? Lubang belut sama lubang ular. Enggak. Oh, udah tahu belut iki. Apa bedanya? Oh, kalau belut kecil, kalau ular besar. Mulutnya gede. Katanya lo.
Kalau belut itu biasanya lubangnya ada airnya. Ada apa? Nek ular biasanya kering, biasanya loh. Jadi kalau misalnya suatu saat kita nyari belut ternyata di situ ular dan kena sengat, jangan besok ke lubang yang sama dengan alasan landian wis pindah. Ngawur wis pindah. Mungkin sudah berubah. Jangan. Jas merah. Apa jas merah? Jangan melupakan sejarah. Jadi kalau sudah tahu karakter pemimpin yang memang bermasalah, ya sudah cukup sekali. Jangan terulang lagi. Itu solusi namanya. Terus solusi yang lain apa Ustadz? Siapkan generasi anti korupsi. Siapa? Dia anaknya dewe. Anak kita, persiapkan. Didik mereka supaya benci dengan apa? Siapa tahu nanti anak kita yang jadi presiden. Siapa tahu anak kita nanti yang jadi pejabat. Sehingga dari kecil karena dididik anti korupsi sampai besarnya pun akan bertahan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Di ayat 1, 2, 3 itu memaparkan apa? Masalah. Memaparkan problem. Apa problemnya? Banyak orang curang. Ayat yang keempat solusi. Mengatasi masalah itu bagaimana? Apa bunyi ayat yang keempat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun." Apakah mereka tidak yakin? Apakah mereka tidak yakin? Mereka sinten? Orang-orang yang curang. Orang-orang yang curang. Apakah mereka tidak yakin annahum mab'utsun, bahwa mereka itu pasti akan dibangkitkan? Intinya apa gue solusinya? Apakah mereka tidak yakin bahwa mereka pasti dibangkitkan? Nopo berarti solusinya? Percaya akhirat. Gue solusinya. Nopo? Percaya adanya akhirat. Karena ketika seorang dibangkitkan nanti di hari kiamat, sekedar dibangkitkan atau dibangkitkan kemudian ada hisab dan ada surga dan neraka. Sekedar dibangkitkan atau ada balasan? Ada balasan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang curang itu bahwa apa yang kalian lakukan hari ini ada balasannya kelak. Kapan? Dan ini, solusi ini manjur banget kalau sampai kita yakini betul-betul. Kalau sampai pejabat, sampai aparat itu pada takut akhirat. KPK prei, libur mereka. Karena nggak ada yang korupsi. Loh, kenapa masih banyak korupsi? Karena banyak orang tidak percaya akhirat. Malah ada yang mengatakan dongeng. Ada yang mengatakan akhirat itu ramalan. Iya sing marakaken akeh apa? Korupsi. Ala yadhunnu. Ala yadhunnu. Tidakkah mereka yadhunnu? Yadhunnu itu kalau terjemahan harfiahnya artinya adalah apakah mereka tidak menyangka?
Apa? Menyangka. Dzanna yadzunnu. Artinya menyangka. Tapi mayoritas ulama menafsirkan kata yadzunnu dengan meyakini. Menyangka sama meyakini. Levelnya tinggi mana? Meyakini. Nek menyangka berarti apa? Ya 50-50 lah. Bisa ana bisa. Hari kiamat itu kira-kira ada apa pasti ada? Pasti ada. Karena hari kiamat itu pasti ada, makanya mayoritas ulama tafsir menafsirkan yadzunnu dengan apa? Meyakini. Ustaz, kalau tetap diterjemahkan harfiah menyangka boleh enggak? Ada sebagian ulama tetap menafsirkan menyangka. Kenapa? Karena menyangka adanya hari kiamat sebenarnya itu sudah bikin orang hati-hati. Harusnya baru nyangka mungkin ada hari kiamat. Itu sudah seharusnya bikin orang hati-hati. Saya kasih contoh. Jenengan sedang dalam perjalanan. Mampir di sebuah warung. Makan di situ. Kemudian ngobrol sama tukang warungnya. Jenengan nggak kenal penjual yang di warung ini, nggak kenal. Dia nanya sama jenengan, Mas, mau kemana? Oh, mau ke sana. Sebut daerah. Lewat mana? Lewat jalan anu. Mas, kayaknya akeh begal loh. Kayane akeh begal. Kayane. Berarti apa? Menyangka. Begitu ada berita dari tukang warung ini yang jenengan nggak kenal. Kenal nggak? Enggak. Tahu orang ini jujur apa enggak? Sekedar dapat info seperti itu, kira-kira jenengan mau ikut jalan itu atau nyari alternatif? Hah? Sudah cukup. Menyangka itu sebenarnya sudah cukup untuk hati-hati. Makanya saya sering sampaikan. Kalau ada orang ngomong kayak gini, ngapa kesel-kesel sholat, angel-angel nganggo jilbab, apa mesti ana surga dan neraka? Apa mesti ada surga dan ada? Kalau Anda sudah capek-capek sholat, ternyata di akhirat tidak ada surga, nggak ada neraka, gimana? Dengan jawabnya beribun. Ini amleng. Orang apa? Kenapa nggak balik tanya? Balik tanya. Dia kan ngomong sama kita, andai kan nanti di akhirat tidak ada surga dan neraka, priwe. Kita balik tanya, andai kan surga dan neraka ada gimana? Gantian dong. Emang yang boleh tanya cuma dia, kita juga boleh tanya. Kalau ternyata tidak ada, tidak masalah. Wong kita sholat, setelah sholat hati kita tambah nopo? Tenang. Wong ibu-ibu pakai jilbab, dengan pakai jilbab itu lebih merasa nyaman, lebih merasa aman dari mata yang jelalatan. Sudah merasakan kenikmatan kita di dunia. Oke, seandainya ternyata ada orang nggak sholat, nyolong, apa maning, tuku nomor, karena wongnya sing tuku nomor, mendem, dengan asumsi bahwa di hari kiamat tidak ada surga dan neraka. Ternyata mati dibangkitkan ketemu surga neraka. Priwe, mateng, apa nih? Jadi menyangka itu sebenarnya sudah cukup untuk bikin orang hati-hati. Apalagi ini bukan prasangka, tapi pasti. Contoh, mau minum ini, mau minum.
Kemudian ada orang, Mas, ana sianidane ndang. Apa jenengan terus wah ora apa-apa gampang. Enggak ada. Bismillah. Ada orang ngasih tahu seperti itu. Kira-kira jenengan jadi ragu atau tidak? Kita bisa tinggalkan minuman itu. Toh masih ada minuman yang lain. Jadi sebenarnya kalau diterjemahkan ya dzunnu tadi itu dengan nomor menyangka, itu sebenarnya sudah bisa membuat orang jadi hati-hati. Padahal yang ngasih tahu ada begal, kita nggak tahu dia jujur apa enggak. Yang ngasih tahu minuman ini ada sianidanya, kita nggak tahu orang ini jujur atau tidak. Dan sekarang yang ngasih tahu ada akhirat, sinten? Oh, apa jenengan ragu? Aneh bin ajaib kalau kita. Ala yadhunnu ulaika annahum Mab'utsun itu artinya dibangkitkan. Berarti kalau dibangkitkan itu kita nanti sebagai objek atau sebagai subjek. Kali ini ya. Mengulang pelajaran apa? SD. Subjek, objek, apa? Predikat. Annakum mab'utsun, kalian bakal dibangkitkan. Berarti posisi kita saat itu dibangkitkan. Subjek atau objek? Objek. Berarti ada subjeknya. Sinten? Allah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan redaksi objek mab'utsun untuk menjelaskan kata Imam Al-Biqai kalau tidak salah dalam kitab beliau Nadmud Durar bahwa kita ini tidak bisa nolak. Tidak bisa nopo? Dan itu sudah terbukti sejak kita masih hidup di dunia. Setiap hari kita nggak bisa nolak. Kapan? Ketika bangun tidur. Ketika apa? Bangun tidur. Terus apa? Waktunya bangun, bisa nggak jenengan nolak nggak mau bangun? Bisa nggak? Bocah wangel banget tangi. Kayak siapa? Oke lah, jam 3:30 nggak mau bangun. Jam 4:30 nggak mau bangun. Bangun nggak nantinya? Pasti bangun. Jam berapa? Tapi anak sing subuhane jam 3:30 mau. Ngaji si subuhane awan. Tapi kan pasti bangun kan? Setiap hari terulang. Apa itu nggak cukup untuk menumbuhkan keyakinan di dalam hati kita bahwa kita nggak bisa menolak untuk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita merasakan nggak bisa nolak untuk dibangunkan sama Allah. Kenapa kita nggak bisa meyakini nanti di hari kiamat kita nggak bisa nolak untuk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong setiap hari ketika bangun tidur, apa baca doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana. Apa artinya? Yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana. Setelah tadi malam mematikan kita. Bayangkan, setiap pagi kita ngomong dihidupkan. Setelah nopo? Dimatikan. Berarti setiap hari kita itu diingatkan tentang kehidupan dan kematian.
tentang tidur dan bangun, tentang mati dan bangkit dari kematian. Makanya setelah itu ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kita akan dikumpulkan alias dibangkitkan. Kok aneh ada orang nggak percaya dengan adanya apa? Hari kiamat. Jadi solusinya agar orang-orang bisa meninggalkan perbuatan curang adalah dengan meyakini apa mau? Adanya hari kiamat. Di hari kiamat nanti setiap perbuatan akan dibalas. Masih ingat? Mudah-mudahan masih ingat. Al-mutaffifin. Apa? Al-mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Salah satu maknanya adalah sesuatu yang remeh, yang kecil, yang sedikit. Karena rata-rata orang curang itu nominalnya sedikit. Contoh, gula sekilo ditimbang 9 on. Berarti curangnya berapa? 1 on. Rata-rata orang curang gitu. Kayaknya ndak ada ya orang jualan gula sekilo diisi 5 on kayaknya orang. Ya langsung ketahuan kan? Coba saya tanya sama jenengan. Gula 1 on harganya berapa? Sekilo 10.000. 1 on 1.000. Berarti curang berapa? Gara-gara curang 1.000 rupiah masuk neraka. Priwe jajal gue. Sangat hina. Sangat naif. Cuma gara-gara pengen dapat 1.000 rupiah. Kemudian masuk neraka. Rugi sekali. Makanya ketika kita mengingat perintah Allah atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tadi, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Kita jadi takut untuk melakukan kecurangan. Karena kecurangan yang dilakukan itu pasti ada apanya? Ada balasannya. Di akhirat. Dan ingat, curang itu bukan hanya dalam perdagangan saja. Ada curang dalam pelalen, ada curang dalam pekerjaan, ada curang dalam sosial, ada curang dalam berpolitik, ada curang dalam berumah tangga. Seluruh kecurangan-kecurangan ini akan mengakibatkan buruk kepada pelaku. Cukup itu sebagai peringatan buat kita. Makanya ada salah seorang ulama salaf mengatakan la ashtaril waila minallahi bihabbah. Saya nggak mau gara-gara sebutir kurma masuk neraka. Ya curang mau kan? Ya. Kalau kita mungkin gara-gara 1 on masuk neraka, saya nggak mau. Maka berusahalah untuk terus mengingat akhirat agar kita terhindar dari perbuatan curang. Semakin orang lupa akhirat, maka akan semakin banyak kejahatan yang dia lakukan. Buktinya surat Al-Ma'un. Apa surat Al-Ma'un? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladhi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang suka menghardik anak yatim. Orang yang enggak mau bantu orang miskin. Siapa? Alladhi yang enggak percaya akhirat. Orang yang enggak percaya akhirat,
dia akan berbuat semaunya sendiri. Maka percayalah dengan adanya akhirat. Dan di sana ada pembalasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari keburukan dan memasukkan kita semuanya ke surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekeliruan selama saya ngisi pengajian tafsir berapa bulan? 10 bulan ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Buat saya pribadi, kemudian buat jamaah sekalian, dan juga para pendengar, para pemirsa. Terima kasih. Dengan jenengan mengamalkan ilmu-ilmu yang jenengan dapatkan, itu bentuk terima kasih jenengan ke saya. Bentuk terima kasih jenengan ke saya dengan apa? Mengamalkan ilmu yang kita pelajari di pengajian-pengajian ini. Kenapa itu terima kasih? Karena mudah-mudahan saya dapat pahalanya. Ketika saya menyampaikan sesuatu, ilmu yang bermanfaat, jenengan amalkan, ya mudah-mudahan Allah berkenan ikut memberi saya pahala. Ya. Maka ilmu yang bermanfaat yang didapatkan, amalkan. Kalau ada hal-hal yang nggak cocok, ada hal-hal yang kurang baik dari saya, jangan ditiru. Jangan ditiru. Itu terima kasih jenengan kepada saya. Jadi terima kasih jenengan kepada saya, yang baik diamalkan, yang jelek jangan ditiru. Karena kalau ada yang jelek dari saya yang jenengan tiru, orang jadi amal jariah gue jadinya. Jadinya dosa jariah. Kan Ustaz manusia biasa. Bisa benar, bisa salah. Sing benar diikuti, sing salah jangan diikuti. Syukur-syukur jenengan mau menasehati. Mau menasehati. Karena manusia itu tempatnya salah dan alpa. Jangan lupa kerja bakti. Tanggal berapa? 19 Maret. Barakallahu fiik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.